Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang yang panas ini. Panas banget nih di daerah Ibu, panas banget. Atau di kalian berada di mana? Kalau Bandar Lampung panas banget. Alhamdulillah, tapi kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehat, terus kita masih bisa ketemu. Mungkin untuk yang kesekian kalinya ketemu dengan saya dari mata kuliah yang lainnya. Hari ini kita ketemu di mata kuliah hukum perbankan. Mata kuliah hukum perbankan. Jamnya memang ini sungguh jam yang tidak mengenakan ya. Pas tengah hari banget. Cuman yang mau dibilang apa, nanti kalau kita bilang geser-geser sudah nggak bisa lagi, semua udah pada ribut, dosennya bertumburan jamnya, mahasiswanya juga sama saja, sehingga kalau yang sudah klop ya sudahlah, dijalani saja, tengah hari bolong ya nggak apa-apa juga lah, kita bismillah aja, mudah-mudahan nggak ngantuk ya, walaupun saya sendiri juga gak ngantuk ini, tadi pagi udah kasih mata kuliah MPPH, siangnya ini kita ambil mata kuliah hukum perbankan. Nah, untuk yang di kelas ini, ya di kelas sekarang ini yang berada dengan saya, nanti kita dosennya kita berdua Ibu Yeni, ya. Karena untuk menghemat dan supaya memenuhi persyaratan itu satu kelas diambil full, nanti selebihnya dipegang oleh Ibu Linda, berada di kelas yang kedua, gitu ya. Nah, karena ini mata kuliah pilihan, ya memang bisa dimaklumi kalau mahasiswanya memang tidak terlalu banyak, dan kemarin saya dengar memang trouble-nya ada tabrakan dengan mata kuliah lain juga, sehingga yang udah ngambil juga saya lihat mendelete lagi gitu ya. Ini juga yang kelas ini tadinya sudah dihitung 41 untuk kelas pertama, selebihnya nanti diserahkan ke Bu Linda sisanya. Tapi ternyata ini barusan saya lihat di Siakadu juga cuma 39 gitu ya. Cuma 39 dan itu tidak mempengaruhi kelasnya Bu Linda, enggak pindah ke kelas Bu Linda juga gitu. Jadi tetap memang mungkin mendelete ya, mengganti dengan mata kuliah lain. Saya tidak tahu ya. Dan itu memang kalau mata kuliah pilihan memang ya haknya mahasiswa mau milih atau tidak milih gitu ya. Kalau dia wajib memang harus diwajibkan. Tapi kalau mata kuliah pilihan ya silahkan bagi mahasiswa yang tertarik, yang berminat, yang memang punya niatan untuk memperdalamnya lebih jauh, ya silahkan memilih. Nah, untuk mata kuliah ini memang dulunya itu mata kuliah wajib ya, wajib bukan wajib fakultas tapi wajib pilihan minat ya. Jadi kalau Anda berminat ke hukum ekonomi ini menjadi wajib karena dia sejajar dengan lembaga pembiayaan. Saya tidak tahu di tahun berapa ini menjadi mata kuliah pilihan gitu ya, minat pilihan. Itu saya nggak tahu itu berubahnya tahun berapa karena kemarin saya sekitaran tahun baru kembali lagi tahun 2000 baru berapa saya balik tuh. Nah itu tahu-tahu ini sudah menjadi mata kuliah minat gitu. Nah mata kuliah minat berarti ya memang untuk mahasiswa yang berminat untuk memperdalam hukum perbankan. Nah ini sedang diperjuangkan lagi untuk sejajar dengan lembaga pembiayaan. Karena sesungguhnya memang mata kuliah hukum perbankan itu ya sejajar sama-sama itu sama-sama lembaga keuangan. Malah kalau mau bicara jujur, hukum perbankan ini lebih luas dibanding dengan lembaga pembiayaan. Gitu ya. Jadi ada lembaga keuangan itu kan terpecah dua. Terpecah dua, ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan bukan bank, LKBB. Nah, LKBB itu adalah yang masuk dalam lembaga pembiayaan ditambah asuransi, lalu apa namanya? Pegadaian, nah itu lembaga keuangan non-bank atau dalam bahasa Indonesia disebut lembaga keuangan bukan bank. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya lembaga atau hukum perbankan ini
harusnya porsinya sama. Ya, harusnya porsinya sama dengan lembaga pembiayaan yang merupakan wajib minat. Ya, wajib minat. Jadi kalau Anda ingin ke hukum perdata itu wajib minatnya ada hukum lembaga pembiayaan dan hukum perbankan harusnya. Ya, dan ini dan setelah nanti Anda terjun dalam dunia praktek, dunia pasaran kerja, itu hukum perbankan itu justru yang lebih kalau kita mau bicara jujur ini lebih apa ya, lebih akan bermanfaat bagi Anda karena nanti ini banyak hal mengenai perbankan itu luas sekali mengenai perbankan itu. Ya. Jadi Anda yang mengambil ini ya bersyukur Anda nanti bisa setidaknya Anda mengenal tentang hukum perbankan. Apa toh nanti Anda kerja di perbankan, siapa toh nanti kerja di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perbankan, mana tahu nanti jadi lawyer yang berkaitan dengan kasus-kasus perbankan. Kalau ini tidak diambil, saya pikir Anda tidak lengkap ya. Kalau mau dibilang rugi ya nggak rugi lah, banyak mata kuliah lain yang bisa Anda ambil. Tapi ini bersifat sangat-sangat melengkapi. Kalau Anda hanya mengambil lembaga pembiayaan yang jomplang jadinya. Lembaga pembiayaan itu hanya bagian saja dari lembaga keuangan. Setara dengan lembaga perbankan, malah kalau mau kita bilang lebih luas hukum perbankan dibanding dengan hukum lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu hanya ada beberapa perusahaan lembaga pembiayaan dan sampai sekarang aturannya itu masih dalam bentuk putusan menteri, belum dalam bentuk peraturan perundangan. Kalau perbankan kan udah sejak zaman dulu kala. Ya. Jadi kalau Anda tamat jadi sarjana hukum kemudian tidak tahu aspek hukum perbankan rasanya juga kurang lengkap gitu. Nah, kalau dulu itu malah ada bagian yang sekarang masuk ke dalam hukum perbankan itu hukum surat berharga. Nah, hukum surat berharga itu dulu sejajar dengan asuransi. Nah, itu ya, itu hukum surat berharga. Itu banyak banget materinya dan itu sangat-sangat bagus materinya. Nah, itu juga kasusnya sama. Ketika saya sekolah S2, pulang-pulang mata kuliah itu juga sudah dihapus. Saya juga tidak tahu gitu ya. Nah, ini kemarin juga saya lagi berangkat pendidikan juga, walaupun sampai sekarang ya belum bisa diselesaikan ya. Kemudian kembali, tahu-tahu ini sudah menjadi wajib pilihan, ya minat pilihan. Nah, saya juga nggak tahu, ini lagi saya perjuangkan lagi supaya menjadi mata kuliah wajib minat. Karena mahasiswa sebenarnya harus dapat hukum perbankan ini. Untuk yang berminat ke perdata, wabil khusus perdatanya itu perdata dagang, perdata ekonomi gitu ya. Jadi nggak lengkap kalau nggak dapat ini gitu. Sangat banyak yang nanti Anda nggak tahu gitu. Ya, itu ya. Jadi bersyukur kalau Anda sudah ngambil ini, berarti saya sih bukan karena saya PJ-nya terus minta ayo mari masuk ini, bukan karena supaya mahasiswanya itu jadi banyak, bukan, tapi supaya mahasiswa tahu bahwa mata kuliah ini penting loh gitu. Penting bersama-sama dengan mata kuliah lainnya untuk nanti menjadi bekal Anda ketika Anda tamat. Rugi dan merugi kalau sampai nggak tahu sama sekali buta hukum perbankan itu rugi banget ya. Nanti anak-anak fakultas hukum itu banyak alumninya kita yang diterima kerjanya di bank. Nanti berhadapan dengan persoalan-persoalan perbankan sama sekali nggak pernah belajar itu kan kasihan gitu. Ya udah mata kuliah hukum surat berharganya hilang, itu juga tidak dapat. Anda tidak tahu dengan alat-alat bayar yang berbentuk alat bayar giral, Anda nggak tahu tuh commercial paper apa, kemudian LC itu apa, kemudian apa namanya alat-alat bayar piranti-piranti perbankan lainnya itu apa, Anda nggak kenal itu, ya, Anda nggak kenal itu. Padahal itu sangat penting menurut saya, ya. Bukan karena saya mengajar itu, tapi memang ya memang itu nanti akan menjadi sangat penting gitu ya. Ketika Anda ya kalau Anda jadi hakim, Anda ketemu dengan kasus-kasus misalnya hakim pengadilan niaga ketemu dengan kasus-kasus perbankan, setidaknya Anda tahu gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai saja kita siang ini. Seperti biasa, saya nanti mungkin akan mencoba di kesempatan yang akan datang
Nanti saya dengan Bu Yeni akan membagi time-nya, akan membagi waktunya. Saya akan gunakan waktu yang untuk saya sampai pertemuan ke-7, ke-8 UTS, 9 sampai UAS nanti akan dibimbing oleh Ibu Yeni. Gitu ya. Nah, untuk kelas sebelah itu full dengan Ibu Linda. Karena tidak banyak, anaknya tidak banyak. Dan ini daripada semua kelas kecil-kecil mendingan digabung. Jadi tidak terlalu perintil-perintil, dan kita ini untuk mengantisipasi kalau nanti di tengah perjalanan kita harus offline. Kalau offline kelasnya memang nggak boleh banyak-banyak, ya. Kelasnya sedikit diajar oleh dosen, beberapa dosen gitu. Kita tidak tahu persiapan nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan apakah kita akan offline atau tidak. Kita melihat situasi dan kondisi, tentu juga dengan mengacu kepada kebijakan dari rektor. Ya, apakah kita harus offline atau tidak. Jadi Anda bersiap-siap saja. Naga-naganya sih kalau melihat dari himbauan Mas Nadiem, nanti kalau kita sudah masuk level 1, 2, 3 paling tidak itu kita harus sudah offline. Anak-anak belajar aja sudah mulai PTM ya, tatap muka. Nah, baik, untuk mempersiapkan itu, maka salah satu diantaranya kelas itu untuk mengantisipasinya biar nanti nggak bingung lagi, sudah di tengah jalan suruh offline, kelas nggak ada. Tadinya mau digabung semua, malah mau digabung semua, dosennya 3 gitu ya. Tadinya mau saya begitu kan, mau gabung saja semua, dosennya bertiga gitu. Karena nanti kalau offline ruangannya nggak ada, ya. Ruangnya tidak ada. Kalau kita masih online seperti ini, masih enak. Setiap dosen bisa ngajar mandiri-mandiri, walaupun hanya 10 anak, 12 anak, 15 anak, nggak masalah. Tapi kalau nanti sudah offline, nggak bisa. Ruangannya nggak ada. Gitu. Ya. Nah, baik, itu sekedar pengantar saya untuk menapaki dunia hukum perbankan. Dan nanti akan kita lihat kontraknya seperti apa, kontrak pembelajarannya. Nah, kita tahu kontrak pembelajaran itu adalah pedoman, ya, pedoman bagi kita untuk sama-sama jalan, melangkah, melewati hari-hari kita sampai habis 1 semester dengan apa yang namanya materi-materi hukum perbankan, gitu ya. Nah, sejauh kita masih kuliah secara online atau virtual seperti ini, saya berharap di dalam pertemuan Zoom, ya, jadi kelengkapan sarana pembelajaran ini, satu, ada Vclass, di sana bisa Anda cari materinya, bisa ada absensinya di dalam Vclass, ya. Yang kedua, untuk supaya menggantikan tatap muka yang di ruang kelas itu, kita tatap muka melalui Zoom ini. Bisa Zoom seperti ini, bisa juga nanti kalau saya sudah buat melalui Zoom Meet, ya, Zoom Meet, Google Meet maksudnya ya. Nah, itu ya. Nah, persyaratan untuk mengikuti Zoom tentu saja karena ini mewakili atau menggantikan forum pertemuan seperti di depan kelas, maka Anda harus siap dan standby di tempat yang bagus, di tempat yang baik, tidak boleh di mobil, jangan di kendaraan, jangan di kafe, jangan di tempat-tempat ramai, ya. Jadi Anda duduk manis di tempat yang baik, selayaknya duduk di depan kelas. Setelah itu yang kedua, layarnya atau kameranya dibuka sehingga Anda bisa terlihat dengan saya bisa melihat Anda bisa melihat saya. Ya, saya nggak mau lihat yang hanya ada huruf M. Nih, Muhammad Roprina. Lah siapa, mana Muhammadnya? Hanya ada huruf M di situ. Ya, atau hanya foto misalnya. Ya, hanya ada foto. Saya nggak butuh foto Anda. Anda cantik jelita atau ganteng banget, nggak butuh saya. Yang saya butuh Anda lihat saya lihat Anda, supaya kita bisa berkomunikasi secara intens. Nggak cuman Anda mendengarkan sambil tidur-tiduran. Saya kan nggak tahu kalau Anda nggak duduk dengan baik. Terlihat oleh saya di tengah hari bolong gini, ya. Kita yang dosennya nanti susah-susah ngomong dari A sampai Z, Anda dengerinnya sambil tiduran, bahkan mungkin sampai ketiduran gitu. Kalau enggak saya suruh duduk dengan manis di depan kamera, nanti Anda bisa sampai tidur. Sayanya ngoceh-ngoceh, capek, tahu-tahu Anda tidur. Ya, kayak lagi didongengin, mendengarkan dongeng waktu kecil ya.
Nah, jadi silakan kameranya dibuka karena saya akan cek terus sampai akhir perkuliahan, akan ngecek apakah Anda masih berada di ruangan, ya masih berada di kelas. Pertanda Anda berada di kelas itu kameranya dibuka, orangnya ada. Bukan sekedar kameranya dibuka, tapi orangnya tidur atau orangnya pergi nggak tahu kemana. Ya, nah ini persyaratan untuk kuliah virtual. Kalau dengan saya, mohon maaf, saya harus seperti itu. Makanya mungkin banyak yang nggak suka dengan saya karena seperti itu, mau diajak disiplin tidak mau gitu ya, maunya yang ya santai-santai aja lah, kuliah satu bulan sekali saja pertemuan Zoom-nya. Nah itu bagi saya secara moral saya kok nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu karena saya juga punya tanggung jawab moral. Walaupun saya panas, saya ngantuk, sama juga dengan Anda, saya panas juga, saya ngantuk juga, tapi saya punya tanggung jawab untuk bagaimana bertemu dengan Anda. Nah, oleh karena itu, saya juga minta dengan sangat dengan Anda, mewajibkan Anda untuk berada dalam posisi kelas ya. Dalam posisi kelas itu, ya ini seperti ini, ada gambarnya. Nah, ini seperti ini, Wida Erdriana, ini mana gambarnya nih? Orangnya mana nih? Wida Erdiana. Nah, jadi jangan tenggelam timbul, udah duduk aja di situ dengan manis. Kan kita kuliah nggak lama kok. Cuman 2 SKS itu 100 menit. Itu pun kalau dosennya sampai selesai. Ya 100 menit, hanya 100 menit. Jadi dari pukul 1 sampai pukul 14.40 kita bertemu untuk membahas, untuk berdiskusi tentang hukum perbankan. Ya. Jadi Anda nggak boleh capek, saya juga nggak boleh capek. Memang ini kewajiban kita, ya, kewajiban kita untuk mari kita bersama-sama belajar. Saya juga belajar, Anda juga apalagi gitu kan. Jadi untuk itu saya mensyaratkan untuk kuliah virtual kita, saya mensyaratkan setiap kali pertemuan Anda berada di kelas, ya. Di kelas itu dibuktikan dengan Anda ada sungguhan ada gitu ya, bukan foto. Ya, bukan foto. Jadi saya nggak butuh foto Anda, apalagi kalau cuma huruf ya. Saya tidak butuh foto Anda, saya butuh Andanya ada di situ. Jangan tenggelam masuk, jangan di close ya Dewi Yanti. Jangan kamu close kayak gitu. Sudah duduk sudah cantik aja duduk situ gitu. Jadi saya nggak memanggil-manggil terus. Ini Made siapa nih? Made Intan. Nah, ya. Jangan ibunya jangan disuruh cek kamu terus. Kalau kamu yang ada di situ terus kan saya ibu nggak ngomong soal kehadiran gitu ya. Kalau ibu ngomong soal kehadiran habis waktunya nanti. Cuman ngomong kehadiran aja gitu ya. Nah, baik untuk kita melihat sejauh mana hukum perbankan ini akan diberikan atau akan dipelajari apa saja muatannya. Mari kita lihat di dalam kontrak perkuliahannya. Nah, untuk saya beritahu dulu ya, ini Zoom-nya ini lagi saya menggunakannya ini akun Perdata itu lagi suka error-error ya. Jadi kadang waktunya itu 40 menit habis. Maka ini saya bikin 2 Zoom. Kalau nanti kita ada peringatan habis, maka kita keluar dulu, nanti kita masuk lagi di Zoom yang kedua gitu. Ya. Karena waktunya tidak bisa lebih dari 40 menit. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan sudah tidak trouble lagi seperti itu. Kita lihat sekarang kontrak perkuliahan. Baik, ini kontrak perkuliahan hukum perbankan. Kita lihat ya ke atas. Kontrak adalah pedoman ya, pedoman untuk dosen dan mahasiswanya melihat apa saja yang harus dipelajari pada 1 semester ini. Ya. Tadi habis saya scroll ke bawah, belum saya taikin lagi.
Nah, tadi saya sudah katakan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah hukum perbankan judulnya. Ya, dosennya itu nanti ada saya dengan Ibu Yeni. Tadi dosennya ada 2. Kemudian kita akan berbagi waktu dengan Bu Yeni. Saya sampai ke UTS, nanti Bu Yeni dari UTS sampai ke UAS ya. Nah, absensi di dalam daftar hadir di Fiklas mohon diisi karena itu juga nanti akan menjadi alat ukur keaktifan Anda ya. Mengisi absensi perhatikan apa namanya terakhirnya itu jam berapa gitu ya. Nah, ini loh kok ini sih, sabar. Ini mata kuliah ini tadi yang pagi. Hukum perbankan. Nih, hukum perbankan dengan kode mata kuliah 61 HKK 616303 diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Biasanya yang mengambil ini anak semester 5. Betul ya, Anda sudah semester 5 ya? Semester 5 Anda? Halo? Semester 7, Bu. Malah semester 7 ya? Nah, malah semester 7. Sudah mau oh iya ya, semester 7 ya karena ini pilihan minat semester 7 dengan prasyarat hukum ekonomi dan bisnis pasti sudah diambil kalau sudah semester 7. Kemudian dosennya ini kita berposisi di kelas A. Kemudian manfaat mata kuliah, apa gunanya kamu mengambil mata kuliah ini, dan apa gunanya mata kuliah ini dijadikan salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum khususnya untuk minat perdata ekonomi yang sementara ini masih menjadi pilihan. Fungsinya adalah agar memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang hukum perbankan. Ya, nanti kita akan lihat dari kata hukum perbankan itu ada 2 kata, ada hukum, ada perbankan. Hukum itu kita sudah tahu hukum itu apa, segala aturan. Kemudian perbankan adalah berbicara soal lembaga dan kegiatan perbankan. Ya, jadi perbankan dengan kata per dan an di belakang itu bicara artinya atau dari arti katanya itu kita akan bicara soal hal-hal yang terkait dengan bank. Ya, kita akan bicara hal-hal yang terkait dengan bank, baik itu lembaganya, ya, baik itu lembaganya maupun kegiatannya, ya, itu makanya disebut dengan hukum perbankan. Ya, jadi tentang lembaga beserta kegiatannya, ya, dimulai dari kita bicara fungsi bank itu apa, kemudian kegiatan usaha bank itu apa, kemudian pendiriannya bagaimana, sumber dananya dari mana, ya, bagaimana dia menyalurkan dana melalui kredit, jasa apa saja yang diberikan bank kepada masyarakat. Kita juga akan mengenal meskipun tidak dalam banget ya, karena kalau saya dulu mengajar surat berharga ini 1 semester itu aja mahasiswa belum tentu paham gitu ya. Tapi ini menjadi satu pokok bahasan, kita tetap akan dibahas juga mengenai surat berharga dan letter of credit. Ya, setidaknya Anda pernah mendengar lah itu hewan apa surat berharga, hewan apa itu letter of credit, sehingga nanti Anda tidak terlalu asing dengan istilah itu. Ya, kalau soal nanti memperdalam ya Anda nanti silakan saja cari buku-buku yang membahas soal itu. Kemudian kita akan bicara nanti soal rahasia bank dan likuidasi bank. Kita akan bicara juga tentang lembaga penjamin simpanan. Lalu kita juga akan bicara soal pembinaan dan pengawasan bank oleh OJK. Ya, jadi itu hal-hal yang akan diperoleh manfaatnya bagi Anda. Setidaknya Anda akan mengenal segala sesuatu tentang bank. Mulai dari kelembagaan sampai kepada kegiatannya. Gitu ya. Nah, kemudian itu deskripsi singkat dari mata kuliah ini.
Itu merupakan, itu tadi sudah Ibu jelaskan ya, mata kuliah ini merupakan wajib minat. Ya. Pilihan minat sebetulnya, aku ini dulu ini pilihan minat bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, pilihan, jadi enggak, kalau pilihan itu ya namanya pilihan. Kalau pilihan ya bukan wajib kan gitu. Jadi ya boleh memilih, boleh enggak gitu ya. Mungkin Anda hanya untuk melengkapi SKS saja mengambilnya gitu ya, nggak apa-apa juga. Tapi ya menjadi tidak proporsional karena si lembaga pembiayaan ada di mata kuliah wajib, yang ini ada di mata kuliah pilihan. Sementara itu merupakan hal yang kedua-duanya bicara soal lembaga keuangan. Jadi berada dalam posisi yang sejajar harusnya. Ya. Kemudian mengapa berprasyarat pada hukum perusahaan? Karena nanti kalau bicara hukum perbankan itu, kita akan bicara tidak lepas juga dari hukum perusahaan yang terkait dengan pemanfaatan bank ya bagi perusahaan dalam soal pendanaan perusahaan maupun dalam soal perolehan kredit bank. Itu ya, makanya jadi modal dasar kita harus memahami hukum perusahaan atau hukum ekonomi dan bisnis itu menjadi prasyarat di dalam mata kuliah ini. Supaya nanti tidak dijelaskan lagi soal-soal yang berkaitan dengan perusahaannya. Ini adalah bank adalah terkait dengan sebuah perusahaan, itu bank itu nanti di dalam soal pembayaran ya. Jadi perusahaan itu kan bergerak melakukan hubungan dengan pihak lain, lalu ada satu kegiatan dari perusahaan, pasti ada aspek pembayaran. Ya, nggak mungkin bank itu berkomunikasi dengan pihak ketiga tanpa ada item yang namanya pembayaran. Ketika ada item pembayaran di dalam suatu kegiatan perusahaan, maka disitulah peran bank akan diperlukan bagi sebuah perusahaan. Ya, kita bisa bayangin kalau perusahaan mau bayar tapi tidak menggunakan jasa bank. Nah, mana kira-kira? Kita saja sebagai konsumen kecil-kecilan aja sekarang ini sudah lebih banyak menggunakan jasa bank. Jasa bank saja sudah jasa online. Ya. Tidak lagi Anda perlu ke bank, setor duit, ambil duit. Tapi itu semua proses yang dilakukan melalui jasa-jasa yang diberikan bank kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun kepada perusahaan. Ya. Jadi itu ketika kita bicara bank terkait dengan perusahaan, maka kita bisa membayangkan bahwa perusahaan itu bergerak, ya, perusahaan itu melakukan berkegiatan, itu pasti dalam berkegiatan itu nanti ada aspek pembayarannya. Nah, disitulah peran bank bermain dalam perusahaan. Terutama perusahaan ya, kalau kita pribadi itu biasanya untuk melakukan pembayaran ya, kalau kita melakukan bisnis melakukan transaksinya itu tidak besar ya, kita masih bisa lakukan dengan pembayaran secara tunai dengan uang kartal gitu ya. Tapi kalau kita melakukan pembayaran dalam jumlah besar, pasti kita tidak bisa melakukan dengan uang kartal. Mau gotong koper berapa koper, kalau kita mau bayarnya berapa ratus juta misalnya. Nah, pasti kita akan menggunakan jasa bank, yaitu melalui alat-alat pembayaran giral, melalui transfer, melalui jasa-jasa bank lainnya. Nah, ini tuh lihat tuh, udah diperingatkan kita akan running time. Aduh. Oke, kita lanjut dikit dulu ya. Kita lanjut dikit dulu, nanti baru kita close sebentar. Saya buka lagi Zoom yang baru. Wajib minat dalam proses pembelajaran hukum perbankan berprasyarat pada hukum perusahaan. Yes, oke, tadi sudah. Dia ada 2 SKS. Meskipun 2 SKS materinya cukupan padat nih. Ya. Cukupan padat. Ini ada tujuan dan fungsi mata kuliah. Oke, saya close dulu ya. Kita close dulu, nanti masuk di Zoom yang kedua. Yang udah diperingatkan terusnya. Oke.